Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Men in Black 2. Setelah L dan K pensiun dari Men in Black, J sekarang mempunyai partner baru yang bernama T. Tapi dia sering ceroboh dan mengacaukan kasus yang ditangani J. Waktu mereka berdua ditugaskan untuk menemui Jeff si alien cacing, J sebenarnya sudah memperingatkan T agar berperilaku sopan. Tapi kenyataannya T berperilaku sangat buruk dan malah menendang alien itu. Jeff marah besar kepada mereka berdua dan akhirnya mengacak-acak jalur kereta bawah tanah kota New York. Gara-gara kebodohan T, kejadian itu hampir memakan korban jiwa. Untungnya karena pengalaman dan skill J, cacing raksasa itu berhasil ditangani. T meminta maaf kepada J. Dia menangis karena merasa bersalah dan mengacaukan misinya tadi. Kemudian J berkata kepada T, "Kamu ini sepertinya tidak cocok menjadi anggota MIB. Lebih baik kamu menikah secepatnya dan mencari pekerjaan lain saja." J yang sudah muak karena punya partner bodoh akhirnya menggunakan alat neuralizer kepada T untuk menghapus ingatannya. Di lain tempat, ada sebuah pesawat alien yang mendarat di bumi dan seekor alien kecil keluar dari situ. Nampaknya alien ini memiliki kemampuan menyamar dan dia pun memilih berubah jadi seorang wanita setelah tak sengaja melihat majalah yang terjatuh di tanah. Dia juga punya nafsu makan yang sangat besar. Tak lama setelah berubah, seorang preman mencoba merampoknya, tapi si alien perempuan itu menelannya bulat-bulat. Tak lama kemudian, dia menemui Scrat dan Charlie, seorang alien berkepala dua. Pada awalnya, Scrat tak mengenali wanita asing itu, tapi setelah dia dicekik oleh tentakel yang keluar dari jari-jarinya, Scrat dan Charlie akhirnya paham jika wanita asing itu adalah Sirlina, ratu alien Kailotian yang terkenal karena menaklukkan ratusan planet di masa lalu. Sirlina kemudian menyiksa mereka berdua, lalu menanyakan keberadaan cahaya planet Zarta. Daripada mati konyol, akhirnya mereka berdua membawa Sirlina menemui Ben, alien bangsa Zarta yang menyamar menjadi manusia. Ben memilih untuk menutup mulut dan tidak mau memberitahu Sirlina tentang keberadaan harta karun planetnya. Semua kejadian itu ternyata disaksikan oleh Laura, yang kebetulan adalah pegawai di restoran milik Ben. Karena merasa tak ada gunanya, Sirlina membunuh Ben dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Di lain tempat, J sekarang punya partner baru, yaitu Frank si alien anjing. Mereka berdua ditugaskan Z untuk mengusut kasus kematian Ben. J kemudian menginterogasi Laura dan menanyakan apa yang dilihatnya. Laura berkata kalau ada seorang wanita yang menanyakan tentang cahaya planet Zarta kepada Ben. Dia juga bercerita kalau dia sudah mengenal Ben sejak kecil dan setelah kematiannya, dia sekarang tak punya siapa-siapa lagi dan merasa kesepian. Mendengar curhatan Laura, J merasakan hal yang sama. Di dalam hati, dia juga merasa kesepian setelah bergabung dengan Men in Black. Di saat J mau menggunakan alat neuralizernya, Laura berkata kalau besok dia ingin bertemu J lagi dan sekedar ngobrol karena dia merasa sangat kesepian. J akhirnya tak tega menghapus ingatan Laura, lalu pergi meninggalkannya. Z kemudian menghubungi J dan memberitahunya tentang Sirlina yang sedang mencari cahaya planet Zarta. Dia kebingungan dengan kasus ini karena setahunya cahaya planet Zarta sudah meninggalkan bumi sejak 25 tahun yang lalu. J kemudian bertanya kepada Z, siapakah agen Men in Black yang dulu bertanggung jawab akan kasus ini? Dia kemudian terkejut setelah tahu kalau agen tersebut adalah K. J kemudian menemui K yang saat ini bekerja di kantor pos. K sudah 5 tahun pensiun dari Men in Black dan ingatannya sudah dihapus total. Jadi dia tak mengenali J sama sekali. J berusaha memancing ingatan K kalau mereka berdua ini dulu pernah bekerja sama di Men in Black. Tapi K tidak percaya tentang adanya alien di dunia ini dan menganggap J ini hanya orang gila. J tidak pantang menyerah. Dia paham kalau karyawan kantor pos yang lain adalah alien yang sedang menyamar. Lalu dia meminta mereka untuk membuka penyamaran supaya K percaya dengannya.
Kay sangat terkejut sewaktu melihat semua rekan kerjanya ternyata adalah alien yang menyamar menjadi manusia. J kemudian menawarkan untuk mengembalikan semua ingatan Kay jika dia bersedia kembali ke markas Men in Black bersamanya. Setelah kembali ke markas, tentu saja semua orang mengenali Kay, anggota Men in Black yang paling legendaris. Z menyambut kedatangan Kay dan menyuruhnya segera bersiap untuk mengembalikan ingatannya. Tapi di luar sana, Scrat, Charlie, dan Sirlina diam-diam berhasil menyusup ke markas MIB. Scrat pura-pura pingsan untuk menarik perhatian para agen MIB yang berada di sana. Ketika para agen berkumpul, Sirlina menangkap mereka dengan tentakelnya dan mengumpulkan mereka menjadi satu. Di ruangan pengembali ingatan, alarm tanda bahaya berbunyi gara-gara serangan Sirlina yang menyebabkan Kay dan J menjalankan protokol keamanan dan harus diusir keluar dari markas, padahal Kay belum sempat mendapat ingatannya kembali. Di dalam perjalanan, Kay menemukan sebuah foto dirinya waktu masih muda yang terpotong menjadi dua. Lalu dia menanyakan apakah ada alat pengembali ingatan lainnya selain di markas MIB. Ternyata alat pengembali ingatan lainnya berada di gudang milik Gibbs, pemilik toko barang curian yang dulu kepalanya sering ditembak oleh Kay. Pada awalnya dia sangat bahagia setelah tahu kalau Kay kehilangan ingatannya. Tapi karena J mengancam akan meledakkan kepalanya, Gibbs terpaksa menuruti permintaan mereka. Dia mencoba menggunakan alatnya yang membuat listrik di kota New York mati total. Tapi tak lama kemudian alatnya bekerja dan bergetar sangat hebat sampai membuat Kay terpental dari kursinya. Mereka berdua mendekat ke arah Kay, berharap berhasil memulihkan ingatannya. Tiba-tiba Kay menembak kepala Gibbs sampai pecah. Bukan karena ingatannya kembali, melainkan kesakitan gara-gara mesin abal-abal milik Gibbs. Lalu dia keluar dari toko untuk mencari angin segar. J kecewa karena gagal mengembalikan ingatan Kay. Gibbs berkata kalau dia membutuhkan sedikit pancingan agar ingatan Kay bisa kembali lagi. Di dalam perjalanan, J bertanya kepada Kay apakah dia ingat soal cahaya planet Zarta. Kay menjawab kalau dia masih tidak ingat apapun soal itu. J kemudian mengajak Kay menemui Laura di restoran tempatnya bekerja. Dia tak sengaja melihat sebuah foto band yang terpasang di dinding dan ada sedikit keanehan di foto itu. Kay kemudian teringat fotonya yang ditemukan di kantong baju tadi pagi dan ternyata ketika digabungkan foto itu cocok satu sama lain. Di dalam foto itu Kay terlihat menunjuk ke sebuah arah yang ternyata ada sebuah kunci yang tergantung tepat di sebelahnya. Ketika mereka berdua mau pergi, J merasa tidak aman jika meninggalkan Laura sendirian di situ. Jadi dia mengirim Laura untuk tinggal bersama cacing alien agar lebih aman. Kunci yang didapat dari restoran band ternyata adalah petunjuk lain yang ditinggalkan Kay di masa lalu. Kunci itu adalah kunci loker di sebuah stasiun kereta dan di dalamnya terdapat sebuah kartu member persewaan video. Tanpa membuang waktu, Kay dan J pergi menuju toko rental video tersebut. Ketika dicek, ternyata kartu member itu pernah menyewa satu video, yaitu video parodi Cahaya Planet Zarta episode 27. Mereka berdua memutuskan untuk menonton video itu bersama-sama. Beberapa saat kemudian setelah menonton, Kay tiba-tiba ingat segalanya, lalu menceritakannya kepada J. Dulu dia pernah jatuh cinta dengan putri bangsa Zarta, Laurana, yang tewas dibunuh Sirlina. Di saat Laurana sedang sekarat, dia meminta tolong Kay untuk menyembunyikan harta karun planetnya, yaitu cahaya planet Zarta yang terlihat seperti sebuah gelang. J kemudian teringat kalau Laura juga mengenakan sebuah gelang yang bentuknya cukup aneh. Lalu dia menelepon dan bertanya kepada Laura soal gelang itu. Laura berkata kalau gelangnya saat ini sedang mengeluarkan cahaya. Secepat mungkin, Kay dan J menemui Laura, tapi mereka sudah terlambat. Laura diculik oleh Sirlina dan 4 alien cacing yang menjaganya terluka sangat parah. Kay, J, dan 4 cacing alien itu ingin balas dendam dan menghabisi Sirlina. Tapi sebelumnya mereka mampir dulu ke gudang senjata yang tersimpan di dalam rumah orang. Dan sesudah bersiap diri, mereka menuju ke markas MIB.
Begitu sampai, Kay menyuruh J untuk langsung mencari keberadaan Laura, sementara dia mengalihkan perhatian Sherlina. Setelah berhasil menyelamatkan Laura, J secepat mungkin menemui Kay yang sudah tertangkap oleh Sherlina. Ketika perhatiannya teralihkan, J menembaknya dari belakang dan menghancurkan seluruh badannya. Mereka bertiga melarikan diri sejauh mungkin dari markas MIB dan di dalam perjalanan gelang Laura semakin bercahaya. Dia tak percaya kalau semua kekacauan yang terjadi cuman gara-gara gelang yang dipakainya. Kay kemudian berkata kalau bukan gelang itu yang mereka cari. Gelang yang dipakai Laura bukanlah cahaya planet Zarta yang selama ini dicari-cari oleh Sherlina. Kay menjelaskan kalau cahaya planet Zarta bukanlah benda, melainkan seseorang. Ternyata Laura lah yang selama ini dicari oleh Sherlina karena dia keturunan terakhir kerajaan Zarta yang disembunyikan di planet bumi. Laura tak percaya dengan apa yang didengarnya dan bersikeras kalau dia ini adalah manusia biasa. Kay menjelaskan kalau sejak Laura masih bayi, dia sudah berada di bumi dan dirawat oleh manusia. Maka dari itu, dia tidak ingat apapun tentang bangsanya. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menyinari mereka, dan sebuah kapsul luar angkasa datang untuk menjemput Laura. Kay meyakinkan Laura jika dia harus segera kembali ke planetnya, karena bangsa Zarta saat ini membutuhkan seorang pemimpin. Laura sebenarnya tak tega untuk pergi karena dia sudah jatuh hati dengan J. Sebelum berangkat, Kay berkata kepada Laura kalau dia memiliki kecantikan yang sama seperti ibunya, Putri Laurana. Setelah Laura pergi, J kemudian bertanya kepada Kay, apakah Laura itu adalah anak hasil hubungannya dengan Putri Laurana? Kay hanya tersenyum dan pergi meninggalkan J. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.